Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MPMX kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham MPMX ini. Untuk sektor usaha, saya kategorikan sebagai saham otomotif, dan sektor di BI-nya masuk ke dalam consumer cyclical. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh saham MPMX ini adalah di distributor Honda atau sales Honda, dan khususnya di area Jawa Timur sama NTT. Terus mereka ada sewa kendaraan, asuransi, sama financing. Terus mereka ada sedang mengembangkan lagi, yaitu adalah penjualan mobil second. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produk ataupun service dari MPMX, dan menurut saya jika teman-teman membeli barang dari MPMX ini, menurut saya dibutuhkan sehari-hari ya, dan menurut saya cukup gampang untuk mengaksesnya. Ada kompetitor dan ada ekonomi muat juga, yang dimana memang mereka memiliki kerjasama yang bagus ya dengan Honda, sehingga dikhususkan untuk area Jawa Timur sama NTT dikuasai oleh MPMX. Terus untuk market segmennya di Indonesia, dan secara data saya tidak mendapatkan mereka menguasai berapa persen market. Terus untuk kategori saham saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG, ownernya dimiliki oleh Saratoga. Terus pengalamannya lebih dari 12 tahun untuk direksinya. Terus tidak memiliki kasus hukum dan tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas dikuasai oleh mereka sebesar 56,69%. Dan gaji karyawan sebesar 19,2 juta per bulannya jika saya bagi secara rata ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi pendapatannya. Untuk secara target ini ditetapkan sekitar 14,6 triliun dan realisasinya sekitar 7 triliun, jadi mencapai 48%. Sedikit lagi mencapai 50% ya teman-teman. Terus kalau kita lihat secara kuartal kedua, mengalami kenaikan 38,8%. Jadi secara penjualan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya. Dan jika setahun kan kira-kira akan mengalami kenaikan sebesar 11,4%. Terus untuk dari segi net profitnya ditargetkan 439 miliar. Nah, realisasinya di 264 miliar. Jadi sekitar 60% sudah terpenuhi. Dan yang dimana teman-teman lihat secara pendapatan mengalami kenaikan, tapi secara laba itu malahan mengalami penurunan. Dan penurunan ini kalau saya lihat di laporan keuangannya disebabkan karena kenaikan beban usaha. Yang kedua adalah beban pajak teman-teman. Itu dua biaya ini yang cukup besar yang menguras laba dari saham MPMX ini. Dan kalau kita lihat secara kuartal itu mengalami penurunan 13,7%, dan disetahunkan kurang lebih bisa mencapai 20,1%. Tetapi memang kita harus tunggu sampai laporan keuangan Q3 dan Q4-nya rilis ya, untuk mendapatkan net profit secara final dari saham MPMX ini. Terus kita lihat dari segi aset. Untuk asetnya mengalami penurunan, dan penurunannya sekitar 3,7%. Dan teman-teman di deposito, mereka memiliki deposito 1,5 T, dan dengan bunga 3,67% mereka bisa mendapatkan pendapatan bunga sekitar 56 miliar. Terus untuk dari segi hutang mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan ya, hanya sekitar 0,2%. Dan dari segi dari segi modal mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 5,4%. Yang dimana penurunan ini disebabkan karena mereka melakukan pembagian dividen. Jadi secara asetnya turun dan modalnya turun itu karena pembagian dividen. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Untuk net profit margin di 3,73%, dan PER-nya di 8,69, PEV-nya di 0,79, dan DER-nya di 46,29%. Untuk ROE di 9%, ROA-nya 6%, dan ini merupakan saham dividen, jadi membagikan dividen. Dan secara cash flow menurut saya cukup sehat ya, di mana cash flow operatingnya positif, investing dan financingnya negatif. Terus untuk catatan, untuk MPMX ini mereka memiliki kebijakan dividen ya. Jadi kebijakan dividennya itu PO rasionya sekitar 40%.
Walaupun teman-teman kalau lihat secara realitanya, pembagiannya selalu di atas 40%. Terus untuk margin of safety untuk harga sekarang di 1025, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1200. Jadi memiliki margin of safety 17,07%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa menurut saya cukup bagus ya, yang dimana mobilitas sekarang juga mengalami kenaikan, jadi kebutuhan untuk kendaraan juga mengalami kenaikan. Untuk GCG menurut saya cukup berpengalaman. Untuk revenue-nya tidak capai target ya, yang dimana hanya sekitar 48%, jadi sebenarnya tipis sekali. Jadi tetap saya berikan sales no. Untuk net profit-nya menurut saya capai target, tetapi kalau dibanding dengan kuartal sebelumnya sebenarnya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi aset menurut saya cukup produktif, dengan depositonya juga membantu ya untuk di labanya. Terus untuk hutang berbunganya rendah, yes. Terus untuk ROE-nya di atas 7%, ya. Margin of safety-nya positif, dividennya di atas 7%, sama sahamnya menurut saya cukup murah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MPMX ini. Saya saham MPMX ini saya ada beli ya teman-teman, saya masih cicil, belum masuk semuanya, karena saya berharap bisa mendapatkan harga lebih murah ya. Yang dimana kalau dengan harga sekarang teman-teman sebenarnya kalau kita asumsi dividen PO rasionya 90% ya, sebenarnya untuk dividen sekarang masih bisa kita dapatkan sekitar 10%. Tetapi kita kan harus tunggu Q3 dan Q4 nya keluar. Jadi untuk saham MPMX ini saya baru titip sendal lah ya teman-teman. Jadi saya baru masuk sedikit, belum full power, yang dimana mungkin saya menunggu laporan Q3 dan Q4 nya keluar, atau memang ada perkembangan dari sektor otomotif ini. Dan memang kan teman-teman, karena dia jual adalah kendaraan, yang dimana kita bisa melihat datanya ya, yang dimana penjualan motor ataupun penjualan mobil secara per bulannya. Di situ mungkin teman-teman bisa pantau untuk perkembangan dari saham MPMX ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini, dan teman-teman saya akan vakum ya untuk beberapa minggu ke depan, karena saya ada tugas di luar kota, jadi saya tidak akan upload mungkin selama seminggu atau 2 minggu teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe, dan teman-teman bisa follow saya di Instagram saya di royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar analisa fundamental lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye bye.